Selamat datang di mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang interaksi sosial di Indonesia. Kita mulai saja perkuliahan kali ini. Yang akan kita bahas pada topik kali ini yaitu yang pertama adalah pengertian. Kedua adalah syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Ketiga adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Keempat, kita akan bahas tentang jenis-jenis interaksi sosial. Kelima, faktor-faktor interaksi sosial. Dan yang terakhir adalah contoh interaksi sosial di Indonesia. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah pengertian interaksi sosial. Tapi sebelumnya, coba saudara amati tentang kedua ilustrasi yang ada pada layar saudara. Nah, coba diskusikan ini dan sampaikan pada forum mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia. Dan ini merupakan poin tambahan bagi saudara yang menyampaikan opininya pada forum. Ada beberapa poin yang harus disampaikan. Yang pertama, apa yang dapat saudara cermati pada kedua ilustrasi di atas? Yang kedua adalah apakah mereka saling melakukan interaksi? Dan yang terakhir, yaitu apakah interaksi hanya dapat dilakukan dengan cara berkomunikasi secara langsung atau dapat dilakukan dengan cara lain? Nah, sampaikan opini saudara pada forum mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia, topik di interaksi sosial di Indonesia. Berikutnya adalah pengertian. Pengertian interaksi sosial adalah hubungan yang dilakukan oleh satu individu dengan individu yang lain, atau individu satu dengan suatu kelompok, atau kelompok satu dengan kelompok yang lain. Itu adalah pengertian interaksi sosial secara garis besar. Sedangkan menurut para ahli, yang pertama adalah Herbert Blumer, mengungkapkan pada saat manusia yang bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dimiliki sesuatu tersebut bagi manusia yang lain. Nah, sedangkan Karp and Yules menunjukkan beberapa hal yang dapat menjadi sumber informasi bagi dimulainya komunikasi atau interaksi sosial. Sumber informasi tersebut dapat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah ciri fisik dan penampilan. Sedangkan Robert T. Hall membagi ruangan dalam interaksi sosial menjadi 4 batasan jarak. Yang pertama adalah jarak intim, yang kedua jarak pribadi, yang ketiga jarak sosial, dan yang terakhir adalah jarak publik. Itulah tadi secara ringkas pengertian interaksi sosial berdasarkan pendapat para ahli. Saudara dapat memperkaya pengertian interaksi sosial menurut ahli dari berbagai macam sumber bacaan. Berikutnya akan kita bahas adalah syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Menurut Surjono Sukanto, interaksi sosial itu dapat terjadi jika terdapat dua syarat. Yang pertama adalah kontak sosial, dan yang kedua adalah adanya komunikasi. Kontak sosial ini secara harfiah adalah kontak yang terjadi secara fisik atau secara badaniah. Tetapi berdasarkan perkembangan teknologi, kontak sosial itu dapat terjadi melalui media komunikasi dua arah ataupun secara parsial. Nah, sedangkan kontak sosial ini dapat berlangsung dalam 3 bentuk. Yang pertama antar orang perorangan, yang kedua antar perorangan dengan suatu kelompok ataupun sebaliknya, dan yang terakhir adalah antara suatu kelompok manusia dengan manusia lainnya. Ini adalah kontak sosial dalam 3 bentuk menurut Surjono Sukanto. Itu tadi kontak sosial. Sedangkan komunikasi itu apa? Syarat kedua terjadinya interaksi sosial adalah komunikasi. Komunikasi adalah bahwa seseorang yang memberi tafsiran kepada orang lain itu dapat berupa pembicaraan, gerak-gerik atau body language, gerak-gerik badania atau sikap, dan serta perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut kepada orang lain. Komunikasi ini dapat terjadi jika dilakukan oleh komunikator kepada komunikan. Jadi komunikator adalah orang yang memberi pesan, sedangkan komunikan adalah orang yang menerima pesan. Itu adalah secara garis besar pengertian dari komunikasi.
Poin berikutnya, ada poin ketiga, kita akan membahas tentang bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial itu terjadi dalam beberapa proses. Yang pertama adalah proses asosiatif. Beberapa sosiolog menganggap bahwa kerjasama merupakan bentuk interaksi sosial yang sangat pokok. Kerjasama di sini dimaksudkan dengan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Poinnya adalah kerjasama. Ada berbagai macam kerjasama. Yang pertama adalah bentuk kerukunan, berikutnya adalah bargaining, yang ketiga adalah kooptasi, berikutnya adalah koalisi, dan yang terakhir adalah joint venture. Nah, proses berikutnya adalah proses akomodasi. Akomodasi ini terjadi jika dalam suatu keadaan adanya suatu keseimbangan atau equilibrium dalam interaksi antar individu atau kelompok, kaitannya dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Sedangkan proses akomodasi yaitu sebagai suatu usaha untuk meredakan ketegangan atau pertentangan. Ini untuk mencapai suatu kestabilan. Pengertian akomodasi adalah suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga pihak lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Jadi akomodasi ini terjadi untuk menyeimbangkan antara kedua belah pihak. Jika kedua belah pihak ini mengalami ada satu pertikaian atau satu perselisihan, maka proses berikutnya untuk mencapai keseimbangan atau equilibrium adalah proses akomodasi. Berikutnya, bentuk-bentuk akomodasi ini berbagai macam. Yang pertama adalah coercion, yang kedua adalah compromise, ketiga arbitration, berikutnya adalah mediation, yang berikutnya adalah conciliation, toleration, dan yang adalah settlement. Asimilasi ini adalah usaha mengurangi perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau antar kelompok. Ini meliputi usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Proses asimilasi ini timbul yang terjadi jika satu individu masuk ke kelompok baru terutama, tidak membedakan dirinya dengan kelompok tersebut. Jadi individu ini langsung beradaptasi terhadap kelompok tersebut. Sedangkan proses yang kedua, jika satu individu masuk ke dalam suatu kelompok baru, maka individu ini harus membutuhkan waktu dalam jangka waktu yang cukup lama untuk beradaptasi. Sedangkan yang ketiga, jika satu individu masuk ke dalam kelompok yang baru dan mereka mengalami adaptasi secara bersama, menyesuaikan diri satu dengan yang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi asimilasi juga beragam. Yang pertama adalah toleransi, lalu berikutnya kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Yang ketiga adalah sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya. Berikutnya, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Yang keempat, atau yang berikutnya, persamaan dalam unsur kebudayaan. Berikutnya adalah perkawinan campuran, dan yang terakhir adalah adanya musuh bersama dari luar. Faktor-faktor ini mempengaruhi terjadinya asimilasi. Nah, tetapi asimilasi juga ada penghalang atau penghambatnya. Di antaranya adalah jika terisolasi kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat, maka itu akan mengalami isolasi alam atau sosial. Ada lagi kurangnya pengetahuan tentang kebudayaan yang dihadapi. Nah, ini juga sering kita amati atau kita temui dalam kondisi bermasyarakat. Yang pertama adalah perasaan takut terhadap kekuatan kebudayaan yang dihadapi. Yang kedua adalah menganggap bahwa kebudayaan suatu kelompok itu lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Yang ketiga, perasaan adanya ras lain lebih unggul. Nah, ini juga sering terjadi di lingkungan kita. Yang keempat adalah in-group feeling, perasaan yang kuat bahwa individu terikat dengan kelompok dan kebudayaannya. Kelima adalah adanya gangguan terhadap minoritas dari penguasa. Dan yang keenam, adanya perbedaan kepentingan, kemudian adanya pertentangan pribadi. Bentuk interaksi sosial berikutnya adalah proses disasosiatif.
Proses disasosiatif ini adalah kebalikan dari proses asosiatif. Jadi istilahnya kontra dari asosiatif. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah persaingan. Persaingan adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok-kelompok manusia saling bersaing mencapai keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan pada suatu masa tertentu, menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan. Jadi hanya untuk mengambil attention dari masyarakat tanpa adanya kekerasan. Itu adalah persaingan. Dan macam-macam bentuk persaingan itu juga beragam. Yang pertama adalah persaingan ekonomi. Sering kita jumpai kalau persaingan ekonomi, seperti bisnis A dengan bisnis B saling bersaing. Walaupun di situ tidak ada kekerasan, tetapi terjadi persaingan. Misalkan mutu bisnis A itu dianggap lebih baik sedangkan daripada mutu bisnis B, begitu juga sebaliknya. Berikutnya adalah persaingan kebudayaan. Nah, persaingan kebudayaan ini juga sama halnya dengan ekonomi. Sering kita jumpai pada masyarakat sekitar. Berikutnya yang ketiga adalah persaingan kedudukan dan peranan. Ini untuk mencapai suatu tingkatan level tertentu dalam suatu jabatan. Ini juga mengalami adanya persaingan. Dan yang terakhir adalah persaingan ras. Bentuk interaksi sosial berikutnya adalah kontravensi. Kontravensi pada hakikatnya merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dengan pertentangan atau pertikaian. Jadi kontravensi ini ada di tengah-tengah antara persaingan dengan pertentangan. Tipe-tipe kontravensi, yang pertama adalah kontravensi antar masyarakat. Ini menunjukkan masyarakat setempat atau community ya. Kontravensi antar komunitas yang berlainan juga sering terjadi. Sedangkan kontravensi antara golongan-golongan dalam satu masyarakat setempat itu pun juga sering terjadi. Tipe yang kedua adalah antagonisme keagamaan. Ketiga, kontravensi intelektual. Dan yang keempat adalah oposisi moral. Keempat pengertian ini dapat saudara amati atau cermati melalui bahan bacaan yang telah disediakan. Nah, sekarang kita masuk dalam pertentangan atau pertikaian. Pertentangan atau pertikaian adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan. Penyebab terjadinya macam-macam. Yang pertama adalah perbedaan antar individu, yang berikutnya adalah perbedaan kebudayaan, yang ketiga perbedaan kepentingan, dan yang terakhir adalah perbedaan sosial. Sedangkan pertentangan atau pertikaian ini bentuk-bentuk lain, pertentangan pribadi, lalu rasial, pertentangan antar kelas sosial, umumnya ini disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan. Yang keempat adalah pertentangan politik, dan yang terakhir adalah pertentangan yang bersifat internasional, seperti adanya suatu negara ada perselisihan dengan negara lain. Akibat dari bentuk pertentangan ini adalah bertambahnya solidaritas in-group atau malah sebaliknya, yaitu terjadi goyah atau retaknya persatuan kelompok. Maksudnya di sini adalah gini, satu individu dalam satu kelompok jika merasa ada persaingan dengan kelompok lain, maka individu di dalamnya akan semakin kuat karena merasa kelompoknya ini terancam oleh kelompok lain. Ataupun sebaliknya, malah individu atau yang berada pada kelompok tersebut individunya malah semakin goyah atau retak. Nah, berikutnya adalah akibat bentuk-bentuk pertentangan. Dari bentuk-bentuk pertentangan adalah perubahan kepribadian. Yang terakhir adalah akomodasi, dominasi, dan takluknya suatu pihak tertentu akibat pertentangan. Konflik ini memiliki fungsi. Yang pertama sebagai alat untuk memelihara solidaritas yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Lalu membantu menciptakan aliansi dengan kelompok lain. Berikutnya adalah mengaktifkan peran individu yang semula terisolasi menjadi lebih aktif atau menjadi pendukung. Berikutnya adalah fungsi komunikasi. Sebelum terjadi konflik, kelompok tertentu mungkin tidak dapat atau tidak mengetahui proses atau mengetahui posisi lawan, tetapi dengan adanya konflik, posisi dan batas antar kelompok menjadi lebih jelas.
secara pasti di mana mereka berdiri dan dapat mengambil keputusan untuk bertindak lebih cepat. Berikutnya adalah jenis-jenis. Ada 3 jenis interaksi sosial. Interaksi sosial yang pertama adalah interaksi antar individu. Pada saat 2 individu bertemu, interaksi sosial sudah mulai terjadi walaupun kedua individu ini tidak melakukan kegiatan apa-apa, hanya saling berjumpa. Nah, salah satu indikasinya adalah mereka sadar atau satu individu sadar terhadap individu yang lain. Ini sudah terjadi interaksi sosial. Interaksi sosial yang kedua adalah interaksi antar kelompok. Interaksi jenis ini terjadi pada kelompok sebagai satu kesatuan, bukan sebagai pribadi-pribadi anggota kelompok. Contohnya adalah permusuhan antara Indonesia dengan Belanda pada zaman perang fisik. Itu interaksi antar negara. Sedangkan interaksi yang ketiga adalah interaksi antara individu dan kelompok. Bentuk interaksi di sini berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Interaksi tersebut lebih mencolok manakala terjadi peraturan antara kepentingan perorangan dan kepentingan kelompok. Berikutnya adalah faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Yang pertama adalah faktor imitasi. Faktor imitasi ini adalah faktor yang sering kita hadapi, yaitu meniru. Contohnya adalah jika anak kecil balita itu meniru perilaku orang tuanya, itu adalah faktor imitasi. Itu juga sudah terjadi interaksi sosial. Nah, berikutnya adalah faktor sugesti. Faktor sugesti ini berbeda dengan dalam imitasi. Jadi faktor sugesti ini adalah seseorang memberikan pandangan atau sikap dari dirinya lalu diterima oleh orang lain. Sugesti dalam ilmu kejiwaan dapat dirumuskan sebagai suatu proses di mana seorang individu menerima suatu cara penglihatan atau pedoman-pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa dikritik lebih dahulu. Jadi langsung diterima oleh orang lain, tersugesti oleh sesuatu hal. Itu adalah faktor sugesti. Sedangkan faktor berikutnya adalah faktor identifikasi. Identifikasi ini adalah sebuah istilah dari psikolog Sigmund Freud. Istilah identifikasi timbul dalam uraian Freud mengenai cara-cara seorang anak belajar norma-norma sosial dari orang tuanya. Anak tersebut memilih mana yang bisa ia tiru dan mana yang tidak. Jika faktor yang pertama, yaitu faktor imitasi, semuanya ditiru. Sedangkan faktor identifikasi, dia melihat dulu mana yang sebaiknya bisa dia lakukan dan mana yang tidak. Itu adalah faktor identifikasi. Nah, sedangkan faktor simpati ini dirumuskan sebagai perasaan tertariknya seseorang terhadap orang lain. Simpati timbul tidak atas dasar logis rasional, tetapi berdasarkan penilaian perasaan sebagaimana proses identifikasi. Nah, akan tetapi berbeda dengan proses identifikasi, timbulnya simpati ini merupakan proses yang sadar bagi manusia merasa tertarik terhadap orang lain. Peranan simpati ini cukup nyata dalam hubungan antara dua orang atau lebih. Patut ditambahkan bahwa simpati dapat pula berkembang perlahan sejalannya waktu. Jadi simpati ini timbul jika ada satu individu lain dengan individu satunya itu melakukan interaksi dan tanpa tersadar mereka saling bersimpati satu sama lain. Nah, ini adalah contoh interaksi sosial di Indonesia. Banyak sekali berita-berita yang ada di berbagai macam platform menunjukkan contoh interaksi sosial di Indonesia. Namun saya pilih salah satu berita ini dengan judul cerita mahasiswa peserta demo Omnibus Law, bis polisi saya balikan. Nah, berita ini dia merasa terhasut karena membaca berita yang belum tentu kebenarannya atau berita hoax, maka dia tersulut emosinya dan ikut dalam kerucuhan demo. Salah satu tindakan yang ia lakukan adalah membalikkan bus polisi. Nah, mahasiswa ini tidak melakukan tindakannya sendiri, tetapi dia dibantu oleh beberapa temannya dari universitas lain. Karena demo yang dilakukan adalah demo dari berbagai macam universitas. Nah, mahasiswa ini dan bersama teman-temannya melakukan kericuhan dan merusak mobil tahanan polisi atau bis polisi.
Dan polisi pun sekarang melakukan pemeriksaan terhadap 87 orang yang diduga menjadi tersangka imbas kerusuhan demo di Jakarta kemarin. Nah, itu tadi sekilas tentang berita dari detiknews.com, yaitu cerita mahasiswa peserta demo Omnibus Law bis polisi saya balikan. Ini adalah analisa yang dibuat terhadap berita tersebut yang kita sangkutkan dengan interaksi sosial. Interaksi sosial yang tercermin pada berita di atas termasuk ke dalam pertentangan politik yang terjadi antara kelompok mahasiswa dan kelompok pemerintah. Pertentangan ini terjadi akibat komunikasi yang tidak berjalan dengan baik antar kedua kelompok. Kesalahpahaman ini sering disebut dengan miscommunication. Selain itu, kabar yang diterima oleh kelompok mahasiswa adalah berita hoax yang belum tentu kebenarannya. Hal ini adalah faktor sugesti, di mana orang-orang mempercayai dan meyakini bahwa berita tersebut benar. Jadi belum ada pengkritikan terhadap berita tersebut, maka kelompok mahasiswa ini sudah tersulut emosinya sehingga merusak mobil atau bis polisi. Interaksi sosial pada kelompok mahasiswa tersebut adalah interaksi antar kelompok, yaitu terdiri dari berbagai universitas. Jadi interaksi sosial ini tidak dilakukan oleh perseorangan atau individu, tetapi dilakukan oleh beberapa kumpulan kelompok. Ini disebut dengan interaksi sosial antar kelompok. Dan interaksi sosial ini bersifat masif dan terpimpin karena melibatkan banyak individu di dalamnya. Nah, maka di sini timbul juga adanya solidaritas yang sudah kita bahas tadi, yaitu munculnya solidaritas antar mahasiswa untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, itu adalah materi yang dapat saya sampaikan pada topik interaksi sosial di Indonesia. Silakan jika ada pertanyaan disampaikan pada forum, dan topik bahasan kita tadi silakan didiskusikan pada forum mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya.